Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi emiten pilihan, dan ini masih berkaitan dengan topik yang sudah sama-sama kita saksikan sebelumnya. Di mana pemirsa, Moody's Rating menegaskan peringkat Baa3 PT XL Axiata Tbk atau XL pasca pengumuman merger dengan PT Smartfren Telecom Tbk atau Fren. Di mana Moody's Rating juga mempertahankan prospek stabil. Dalam keterangan resmi Moody's dijelaskan penetapan peringkat ini menyusul pengumuman XL Axiata di tanggal 11 Desember lalu mengenai rencana penggabungan usaha dengan PT Smartfren Telecom Tbk. XL akan menjadi perusahaan hasil penggabungan dan akan berganti nama menjadi PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau Mergeco. Sweta Patodia, Asisten Vice President dan Analis Moody's Ratings mengatakan, perusahaan hasil penggabungan akan mendapatkan keuntungan skala yang lebih besar, posisi pasar yang lebih baik, kualitas jaringan lebih baik, namun akan menghadapi risiko integrasi dan eksekusi serta ketidakpastian terkait kebijakan keuangan di masa depan. Menurut Moody's, setelah penyelesaian penggabungan, hubungan antara Mergeco dan Axiata Group berhad akan berkurang. Namun demikian, Moody's percaya Axiata dan Sinarmas yang masing-masing akan memiliki 34,8% saham di Mergeco akan menjadi pemegang saham yang mendukung. Moody's menganggap Mergeco sebagai investasi penting dan strategi bagi Axiata dan Sinarmas mengingat pasar Indonesia yang besar. Selain itu, ada harapan Mergeco akan menjadi kontributor dividen secara teratur. Berdasarkan performa penggabungan usaha yang diusulkan, Mergeco akan memiliki pendapatan Rp45 triliun dan EBITDA Rp22 triliun untuk 12 bulan yang berakhir September 2024. Ini akan mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar ketiga di Indonesia. Namun pangsa pasar Mergeco sebesar 27% berdasarkan basis pelanggan gabungan sekitar 95 juta, kemungkinan akan menurun selama 12 bulan ke depan, mengingat hilangnya pelanggan yang sama. Penggabungan ini akan menciptakan peluang penghematan biaya dan sinergi, termasuk optimalisasi infrastruktur dan rasionalisasi saluran penjualan dan distribusi. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, untuk di sepanjang perdagangan hari ini secara teknikal saham XL bergerak di zona hijau setelah sehari sebelumnya justru mengalami ketekanan ketika kepastian dari merger ini diumumkan oleh emiten terkait. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham XL di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 2.280 setelah sebelumnya di penutupan perdagangan di 12 Desember saham XL Axiata ditutup di 2.260. 9:10 penguatan dari saham XL lebih ke arah terbatas di 2.260, 10.45 kembali melanjutkan penguatan ke level 2.300 dan tampaknya level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. 11.30 posisi penutupan sesi pertama. Penguatan lebih ke arah terbatas di 2.280 dan penguatan makin terbatas ketika memasuki pembukaan sesi kedua di 2.270. Sementara posisi saat ini saham XL di 2.280 menguat di 0,88%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham XL paling tidak dalam 6 bulan terakhir. Ke grafis selanjutnya pemirsa, di perdagangan 14 Juni saham XL masih diperdagangkan di level 2080. Begitu juga dengan Agustus masih di level yang sama meskipun dalam rentang tersebut terjadi fluktuasi harga untuk XL, tapi di tanggal-tanggal tertentu posisinya sama di 2080. Di 5 September, saham XL melaju cukup kencang di 2.300-an, tepatnya di 2.360. Dan ini merupakan level intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Oktober, November, dan Desember ini cenderung kembali mengalami tekanan, meskipun di perdagangan Desember, XL mencoba kembali untuk bangkit. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat dari sisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 17,05 kali, PSR-nya di 0,89 kali, PBV di 1,17 kali, dan PCFR-nya di kisaran 1,51 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.